Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santrekona, channel yang memang diciptakan untuk bersenang-senang, ya, berbahagia, dan jangan galau. Saat ini tamu Santrekona adalah dua pasangan yang sedang berasmara lah, Mas ya. Ya, Mbak. Dan setiap harinya romantis, tidak jauh-jauh dari romantisme itu kan ya. Yang pertama Mas Sulaiman ya, sekaligus pengelola dari Beach Forest ini. Owner. Beach Forest. Iya, Beach Forest. Terus yang kedua istrinya Mbak Nurlaili Imama yang sekaligus juga anggota DPRD Kabupaten Situbondo. Gimana kabarnya Mas dan Mbak Imama? Alhamdulillah, kabar kita baik-baik saja dan selalu harus semangat ya. Kabar keluarga gimana? Kabar keluarga gimana, Pak? Alhamdulillah sehat selalu dan kita sudah dikaruniai 4 buah hati yang kebetulan cowok semua. Cowok semua, penerus berarti. Penerus ya. Dan saya mau nanya dulu Mas, masalah Beach Forest yang dikelatakan ini kan. Latar belakang kok mendirikan ini bagaimana? Kita pertama kali ya, saya sama sekali awalnya tidak punya basic tentang pariwisata. Karena katanya orang Madura itu mau berteman dengan penjual parfum, jadi kita akan ikut harum gitu loh. Nah, kebetulan pada tahun 2019 saya pergi umroh sendirian. Nah, ini lagi Mama nggak ikut ya. Ya Allah. Tapi sudah dijadwal ntar lagi. Oh, Ya. Amin. Nanti bareng-bareng lah. Bareng-bareng. Kalau mau bareng-bareng. Difokuskan untuk yayasan. Karena akhirnya saya kan sendirian, jadi saya jadi soulmate dengan teman ini. Nah, kebetulan dia pengelola di wisata di kabupaten sebelah. Nah, dia seorang yang aktif di lingkungan dan peraih Kalpataru tahun 2017. Nah, kita bertemu di sana, akrab, sudah menjalin persahabatan dengan keluarga, dan akhirnya kita diskusi tentang Situbondo, potensi Situbondo, dan membentang dari timur ke barat itu pantai yang sangat luas. Jadi dia berpikir wisata Situbondo ini harus ditingkatkan lagi. Itu yang berbasis pantai, bahari dan underwater yang sangat luar biasa di Situbondo. Ya akhirnya tercipta Beach Forest itu. Oke. Nah, Mbak Imama, tapi Mbak Imama nggak pernah waktu masih mudanya nggak pernah pacaran sama di pantai gitu, Pak? Kalau pacaran sih pernah pacaran enggak? 80% pacarnya ke pantai. Oh, ke pantai. Jadi bisa ini idenya muncul dari sana. Betul, juga muncul dari sana. Ya akhirnya spot pantai ini kan sangat indah gitu ya. Pantai indah, terus lautannya memberi banyak hal kepada kita. Bahkan di Al-Quran itu begitu laut begitu istimewa. Airnya suci, bangkainya halal. Nah, jadi kita ingin yang halal-halal dan yang suci-suci lah seperti itu. Tapi yang terpenting itu mengingatkan kita kepada betapa indahnya ciptaan Tuhan. Seperti itu. Luar biasa ini. Ini kayak ayat-ayat cinta ini. Tapi jangan sampai terjadi ayat-ayat cinta itu. Oh iya benar. Apalagi sampai sekarang kan lagi viral itu Jangan ngajak ke sana ya. Nggak mau terjadi aris yang kedua. Oke. Gimana Mamon? Saya mau nanya ke Mbak Imama ya. Iya. Bagaimana sih tanggapan Mbak Imama ketika mendengar bahwa suami mau menjadi owner dari Beach Forest. Kalau saya sih selalu mendukung apa yang sudah menjadi keputusan dari suami saya selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama ya. Apalagi dalam melaksanakan ini untuk mengadakan suatu wisata itu kan niatnya baik.
Yang terpenting kita tetap menjaga nilai-nilai agama, adat istiadat, dan juga kita bisa bekerja sama dengan baik antar wisata yang ada di Situbondo, dan juga yang terpenting itu bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Oke. Seperti itu. Berarti Mbak Imamah setuju ketika Mas Sulaiman bahas ini ya? Ya, setuju. Dan bahasnya di rumah ya dengan tim yang lain ya. Iya, sebenarnya kan ini berawal dari hal-hal yang sepele saja ya. Iya, Kita iya. hanya ngomong-ngomong santai lah Kecil, seperti itu. bertemanan seperti itu. Terus konsep dan misinya kayak gimana? Beach Forest ini kan sesuai dengan namanya ya. Ya. Hutan pantai. Jadi kita ingin melakukan dua hal yang paling penting adalah edukasi kepada masyarakat bahwa ciptaan Allah yang begitu luar biasa ini harus kita pelihara, harus kita jaga, dan harus dilestarikan. Seperti itu, memberikan edukasi kepada masyarakat yang pertama. Yang kedua, ya konservasi alam itu. Alam bagaimana dijaga, dilestarikan, diperindah, dan tentunya bisa bermanfaat kepada kita dan juga kepada masyarakat sekitar. Bahkan ya, kan kita tahu udara yang sehat diperoleh dari cuaca yang sangat mendukung, oksigen yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan kita tahu Indonesia itu merupakan, Indonesia dan Afrika itu adalah paru-paru dunia. Oke. Seperti itu. Gimana Pak Mumun? Gimana lagi ya, namanya apa ini? Nah, ini awal dibuka pada tanggal berapa? Dibuka kemarin tanggal 30 Desember. Masih baru ternyata. Ya, masih 2 minggu lah, masih 2 minggu. Sekitar 3 minggu. Ya, 3 minggu. Tidak sampai 3 minggu, masih 2 minggu. Itu yang kemarin hadir langsung dari tanah ini kan milik tanah perhutani ya, tanah perhutani, tanah negara yang kita dipasrahi untuk mengelola dan melakukan manajemen dengan pihak beliau. Kemudian yang hadir juga kemarin Bu Zenia, DPR Oke. Provinsi itu Komisi E yang menangani tentang pariwisata, dan istri saya tercinta. Kemudian Komisi 4 membidangi juga pariwisata dan pendidikan. Ada Termasuk Pak yang Holil. hadir juga ada Pak Holil dari asisten Bupati. Bupati juga hadir meresmikan itu. Dan semua muspika dan kerabat Dari masing-masing kecamatan. kecamatan juga hadir di sini. Dinas pariwisata juga hadir. Oh, Dinas Pariwisata juga ada. Berarti ini mendukung banget terhadap pembangunan Situbondo ya Mas? Insya Allah sejalan dengan program-program Bupati Bung Karna saat ini yang ingin meningkatkan wisata, objek-objek wisata di Situbondo. Nah, kenapa Mas Sulaiman? Mas Sulaiman kok memilih tempat di sini? Kok nggak di tempat lain? Banyu Blugur atau di Banyu Putih gitu kan ya? Lah ya itu, Kendit, saya kan tempat kelahiran saya, dan Kendit itu yang pantai itu hanya Desa Kelatakan. Oke. Pantai itu hanya Desa Kelatakan, dan di Desa Kelatakan itu juga punya sejarah gitu loh, punya nilai-nilai historis bagi kita. Dulu pertama satu hari sebelum kita tunangan ini, ya, Oh iya, iya. itu Gimana, pertemuannya di pantai gitu, di pantai Kelatakan juga gitu. Memori yang tidak bisa dilupakan. Nah, seperti itu. Terus gimana terus? Ya, akhirnya karena kita ingin mengukir sejarah itu, mengabadikan, jadi kita yang pernah kita alami, ya kita buka wisata di desa ini, di Desa Kelatakan, di pantai di kecamatan tempat kelahiran saya sendiri, di Kendit. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa terkabulkan. Nah ini kan sudah 2 minggu kan Mas? 2 minggu. Pengunjungnya dari mana semua? Pengunjungnya 50% Situbondo ya, dan selebihnya itu yang terbanyak 30% lainnya itu Bondowoso. Banyuwangi juga ada, terus dari kemarin dari Surabaya, bahkan ini awal diakui atau tidak, saat ini sementara menjadi transit beberapa orang yang dari Bali mampir di sini, dari Jakarta mau ke Bali mampir di sini, sering itu. Orang Sulawesi, orang Bandung, malahan itu artis terkenal, aktor itu Ari Wibowo pernah juga mampir di sini sebelum diresmikan. Oh sebelum Itu, diresmikan. iya, mampir di sini. Nah, tapi harapan kami ke depan bagaimana wisata ini
tidak hanya menjadi tempat transit, tapi tempat tujuan wisata. Sebagai anggota dewan, Mbak Imama gimana dukungannya terhadap Beach Forest? Ya, sangat mendukung lah dengan adanya wisata ini. Sebenarnya memang banyak ya wisata di sini. Ada Kampung Blekok, kemudian juga ada Kampung Kerapu. Tapi bagaimana untuk saat ini kita harus bisa bukan saling bersaing lah, tapi saling bekerja sama, terus kemudian bersinergi antara pengelola yang satu dengan pengelola yang lainnya, seperti itu. Bisa menciptakan paket pariwisata. Jadi orang yang datang ke sini, di sini Kelanakan misalnya bisa langsung ke Kerapu atau ke Blekok gitu ya. Iya, paketnya bisa dengan Blekok, dengan ini. Jadi satu tiket bisa untuk tiga wisata. Ke depan kita akan menjalin kemitraan seperti itu. Sebenarnya kalau menurut lingkungan nih, Mas ya, menurut lingkungan sih, Beach Forest ini bagus lah ya. Dalam artian kebanyakan pembangunan yang berkaitan dengan laut itu selalu mengeruk laut dan untuk kepentingan darat. Beach Forest ini saya lihat enggak, Mas ya, cuman memasang gazebo, terus itu jadi benar-benar alami lah, benar-benar alami. Dan semoga ini tetap dijaga dengan owner Beach Forest. Ke depan apa yang mau dikerjakan dari Beach Forest? Masih sangat banyak ya yang akan kita kerjakan. Ini masih 20-25% yang ada. Ini baru 20%. Ya. PR-nya terlalu banyak. PR-nya masih sangat banyak. Karena kita kebetulan kan memang tepatungan dari teman-teman, tidak ada investor utama. Saya sendiri dengan teman-teman yang membiayai ini semua dari kantong sendiri. Dan nanti kita juga ada di sana ada, kita mengupayakan setelah warung-warungnya di sini sudah ada, ini ada warung apung. Nanti tersedia dari perahu. Ya. Nah, nanti ada private warung di sana, misalnya ada 4 orang, 3 orang, nanti pesannya bisa pakai HP, pakai aplikasi kita, langsung pesan kita antar ke sana. Terus juga di sini akan kita mengupayakan ada villa ya, homestay. Tapi yang bukan yang privat kalau homestay-nya, justru yang lebih ke family gitu loh. Jadi satu homestay itu bisa kapasitas 10 orang, 15 orang, langsung view-nya langsung ke laut. Jadi privat kalau ke lautnya itu langsung. Jadi meskipun tidak keluar dari homestay itu sudah bisa menikmati laut kita. Dan di sini sudah direncanakan dan sudah ada set plan-nya sudah ada. Oh iya Pak. Insya Allah ini akan beda dengan yang lain. Berarti konsep homestay-nya nggak tertutup gitu, ya, Mas ya? Betul. Mini zoo juga ada mini zoo. Nah, mini zoo juga kita mini zoo kebun binatang mini. Oh. Nah, nanti kita pengenalan zoo. Bisa dimasukkan ke gitu. Kan ada 2 konsep. Jadi binatang yang berbasis di hutan misalnya kita tempatkan di tempat lain, yang biota laut, ikan dan lain-lain. Nanti ada rumah apung, di bawahnya juga ada beberapa ikan-ikan. Nah, ini buat pendidikan, buat adik-adik kita, edukasi, buat anak-anak sekolah. Nanti datang ke sini sekaligus mengenalkan, oh ini loh misalnya ikan paus, loh ini loh ikan ini, terus ini loh binatang ini, kita perkenalkan. Nah, nanti akan kita bermitra dengan semua instansi, sekolah-sekolah akan kita tembusi. Nanti di Situbondo kan belum ada itu, yang pantai yang menyediakan seperti itu, edukasi untuk. Nah, makanya kita timbang keluar kabupaten, menginginkan bagaimana di wisata ini juga ada pojok buku lah. Oh iya, jadi ya, tempat baca seperti itu. Saya dukung banget. Oh iya, itu saya dukung banget. Iya. Ya betul. Ada pojok baca di sini, nanti kan tinggal. Iya. Nah, untuk fasilitas untuk menikmati keindahan laut itu apa saja nanti? Oke, mantap banget pertanyaannya. Gimana? Banyak sekali. Jadi ada 2 ya. Ada orang yang menikmati hanya di pantainya saja. Nanti kita sudah ada payung pantai, nanti ada gazebo, dan di sana ada banyak pohon-pohon rindang, dengan free bisa datang ke sini dan bisa nyantai. Ada juga yang mau ke aspek lautnya, baharinya, underwaternya. Kita bisa ada di sini disediakan penyewaan life jacket, ada alat snorkeling, diving, ada kano kan? Kita lihat tadi ada kano. Jadi bisa. Di dalam ini terumbu karangnya sangat indah sekali.
Dan kita sudah melakukan beberapa kali ini Survei. nyelam ya. Kayaknya perlu diseriusin. Kayaknya memang Ya perlu itu. diseriusin. Banyak Kan lah. perlu dukungan sama pemerintah itu Bondo. Ya iya Pak. Betul sekali. Saya Ada lah yang lebih tahu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini kan orang jadi bertanya-tanya, Mas. Oke. Mau masuk ke sini tiketnya berapa bayar gitu kan? Tiketnya sangat murah, sangat ekonomis sekali. Sebenarnya saya ingin di-free-kan gitu loh. Iya. Cuman karena ada beberapa yang harus dibiayai perawatan itu, jadi biaya cukup 5.000 perak. Sudah bisa masuk ke sini. 5.000 bisa masuk sini. Sudah masuk ke sini. Sudah bisa menikmati keindahan pantai, sudah bisa menikmati pohon-pohon yang rindang, dan bisa beraktivitas di sini. Ada yang mau ada camping ground di sini. Nanti orang-orang yang siap mau camping 1 malam 2 malam di sini free. Campingnya sementara kita free, hanya biaya masuknya yang kena gitu loh. Ada juga spot outbound nanti di sana. Di sini kita sediakan, kita bermitra dengan salah satu Voli pantai. Iya, ada voli pantai. Tim outbound itu untuk leadership dan lain-lain, biasanya perusahaan-perusahaan atau instansi bisa melakukan itu. Kita sudah sediakan komplit. Loh, Mbak, terus dengan kesibukan Mas Sulaiman kayak sekarang ini, terus kesibukannya Mbak di anggota dewan, pacarannya kapan coba, Pak? Romantisnya kapan? Sebenarnya kita selalu romantis ya. Pacarannya tiap hari ya. Artinya tidak Tiap hari pacaran ya. ketemu ya. Kita melalui HP kan juga sering romantis. Oh ya. iya. Mau lihat chatnya dulu. Sudah makan belum? Nah, terus ini lagi Mas, kayak gazebo ini akan ditambah lagi nanti ya? Betul. Kayak payung teduh itu bakal Payung ditambah. tambah. Selain kapal, perahu itu Perahu nanti iya. Perahu. Perahu masih masih ada satu ya. Nanti kita tambah paling nggak sampai bulan-bulan ini sampai ada 4 lah atau 5. penyewaan perahu berapa, Mas? Itu ada hitungan jam, ada hitungan hari. Kalau jamnya mungkin 1 jamnya muter-muter itu ya paling sekitar di sana ada terteranya 15.000, antara 15.000 sampai 20 lah per jam. Oh, per jamnya itu, Mas? Jam. Berarti bensin ditanggung. Ya. Yang sini sudah ya. Oh, sudah ditanggung sini. Bangun mau nyoba mungkin. Oh, 1 jam nanti. dikit semuanya. Ya. Gratis nanti. Nah, selain karcis masuk, apa saja fasilitas yang berbayar di sini? Untuk sementara sekarang. Kalau fasilitas yang di luar pantai itu ada kamar mandi, kita sudah sediakan, tidak repot-repot. Ada nanti ada musola kan. Kamar mandi sudah ada 2, kita tambahin lagi dalam bulan ini insya Allah ada 4. Terus yang berbayar yaitu alat snorkeling. Tempat duduk payung itu. Oh, payung iya, payungnya berbayar. Kalau gazebo-nya gratis. Ya, sampai duduk di sini gratis. Cuma sama nanti malam juga nggak apa-apa. Oh, iya. Kalau ini, Mas, final dari pembangunan ini sampai kapan? Kalau ditanyakan final, kita tidak akan pernah final. Yes. Ya. Karena datang saat ini masih 22% ya. Ya. Nanti kita selalu akan ada inovasi perkembangan karena kalau misalnya mohon maaf ya, pariwisata selesai orang nggak penasaran lagi datang. Ya. Nah, kita meskipun ini masih 20%, 100%-nya bisa 3 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi. Terus selalu ada penambahan. Meskipun sudah 100% utuh, nanti kita ada pengembangan lagi. Jadi dari pengembangan lagi. Terus dan terus gitu. Seperti itu. Nanti juga ada spot yang naik kuda juga ada. Oh, yang naik kuda. Berkuda. Berkuda sama seperti kita di Camp Literasi. Iya, nanti ada. Dan Camp Literasi sini. Mbak Imama ini saya mau tanya ini, Mbak. Karena Mbak Imama kan ntar lagi kan 1 bulan lagi hari Valentine, Mbak. Masa Mbak Imama tidak punya keinginan sama Mas Sulaiman ditutup ini waktunya kita pacaran di Beach Forest gitu? Ya enggak lah Mas, kita kan ada manajemen tersendiri. Masa harus kita yang jaga full time di sini kan enggak lah. Kita akan memanfaatkan para pekerja yang ada, bagaimana tempat ini juga bisa beroperasi dengan baik seperti itu. Berarti hari Valentine tetap buka
Mbak Ya Imam? tetap buka. Kira-kira mau Pacarannya setiap Kalau hari. di sininya bahkan tetap setiap buka, waktu kita tetap jalan-jalannya pacaran. akan privat. Oh, Lah seperti itu. Iya. Kita kan pakai manajemen, tenaga kita juga ada di sini. Makanya tadi kita bersumber bagaimana memanfaatkan masyarakat sekitar, Ya. penduduk sekitar itu menjadi tenaga di kita dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ya, berarti benar-benar ini Mas ya, profesional ini ya. Betul, betul. Ya, semoga cepat maju lah ya kan. Dan Tapi mungkin ya perlu diketahui bahwa wisata ini kan ada sebelum saya menjadi DPRD. Ya, Oh, betul, iya, iya, betul iya, di iya. garis bawah Artinya, ya. Itu yang 1 tahun sebelum menjadi DPRD saya sudah mengelola wisata ini, sudah menggagas lah. Oke, berarti Mbak Imama ini banyak sekali ya aktivitasnya sebelum jadi DPRD kan. Ya, alhamdulillah. Pendidikan, terus mengelola ini juga. Terus pupuk juga Mas ya. Ya, alhamdulillah jadi salah satu. Artinya saya enggak ingin Nggak ada bergantung gitulah Pak. enggak maksudnya enggak ingin ada pemikiran dari masyarakat, wah itu mentang-mentang jadi dewan Oh, ya. lantas dia buka wisata, khawatir seperti itu pemikiran dari masyarakat. Betul. Dan apalagi bahkan mungkin ada, mohon maaf jika ada selentingan, loh itu menyaingi pemerintah itu. Ada kan BUMD, ada Pasir Putih. yang plat merah dan lain-lain itu ya, wisata plat merah misalnya, tidak sama sekali. Zamannya sekarang bersinergi. Apalagi nanti di sini ini kan sudah resmi, sudah izinnya apa sudah dibikin. Lah, kita juga memberikan pajak toh ke pemerintah, juga mendukung pemerintah juga seperti itu. Untuk mendapatkan income dari APBD itu sendiri. Ya justru yang model begini yang ini yang swasta lah, anggap swasta. Betul, lah. ya, ini swasta. Justru yang swasta yang banyak membantu terhadap Pembangunan kabupaten itu sendiri. membantulah. Ya, membantu. Yang tersedia di sini kuliner apa saja? Kuliner ada ikan bakar, ada terus ya minuman-minuman apa degan ya apa Iya, Degan. es ya, terus sementara kita nggak terlalu banyak karena kita katanya tadi baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Kita belajar, tapi yang ada di sini nanti ada 2 kategori yang minuman dan makanan itu. Satu yang di dalam itu satu manajemen dengan pantai, artinya kita yang ngelola. Terus yang 2 di luar itu nanti ada beberapa stand, ada puluhan stand kita sediakan untuk masyarakat tangga. Kenapa harus dipisah? Karena kalau sudah di dalam nanti kalau keinginan orang kan macam-macam. Jadi kalau mengotori wisata atau segala susah ngaturnya seperti itu. Jadi bukan berarti dikesampingkan, tapi memudahkan manajemen kita untuk mengatur itu. Kalau boleh usul Mas gini. Nggih. Santri Kona Mau buka ya? Saya tahu. Saya tahu usulnya. Karena gini, orang Jogja, kalau orang Jakarta kalau makan ikan bakar kan sering. Betul. Maksudnya khas Situbondo itu juga Oh, iya. perlu ada. Nanti di sini sudah ada ini, orang sudah kerjasama dengan kita, sudah deal nasi karak. Nasi karak. Ini di sini sudah ada nanti. Nah, kalau yang Tacin Balapa kita akan masih nyari orang yang ini. Kalau nasi karaknya sudah ada. Sudah. Kalau Nanti nasi ya. kolhu Mas. Nasi kolhu itu balung. Nanti bisa dibuatkan juga di sini. Ya. Cin palapa itu khas kuliner. Ada lagi nasi sodu. Sodu. Nasi Nasi sodu. Terus apa Juga lagi? perlu ada di sini. Nasi karak, Nasi karak. itu khas kuliner Situbondo. Situbondo. Jadi ke depan Batch Forest ini tidak hanya memajukan pariwisata di bidang sumber daya alamnya, tapi juga kulinernya. Kulinernya, betul. Kulinernya. Dan mungkin cuman itu Pak Mumin ya, Iya. karena ini sudah hampir setengah jam. Oh iya, banyak jadwal. Tidak terasa ya. Sudah terasa ya. Cuman yang lebih penting dari itu adalah bahwa Beach Forest ini memang sudah di-manage sebelum Mbak Imama menjadi Anggota dewan. DPRD. Betul. Itu yang lebih penting. Betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya Pak Mumun, Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.